Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 Oktober, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berangkat kembali ke Madinah dari Kairo. Perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat memberikan banyak pelajaran, karena dari awal berangkatnya sendiri dan di pesawat gak ada yang kenal. Tapi alhamdulillah Allah kirimkan orang-orang baik dan Allah kasih kesempatan sampai selamat di Madinah. Ini kita sarapan dulu, dapatnya kayak telur rebus gitu. Dan ketika udah sampai landing di Madinah, langsung persiapan ngambil bagasi. Welcome to Madinah, marhaban, ahlan bikum. Ya bayangin aja kita lagi naik bis sebagai jamaah, terus disambut sama mutawifnya kayak gitu. Pasti jadi impian kita semua gak sih? Madinah merupakan kota yang sangat tenang karena di dalamnya terdapat Nabiullah Muhammad SAW yang menenangkan kita semua, yang mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena tanpa beliau mungkin kita sampai saat ini tidak mengerti siapa Tuhan kita, tidak mengerti siapa yang kita sembah, dan tidak mengerti bagaimana cara kita mengagungkannya. Alhamdulillah pada malam keesokannya kami diberikan kesempatan untuk bisa langsung ke Raudhah menemani jamaah. Apa itu Raudhah? Raudhah merupakan tempat istimewa di Masjid Nabawi, ma baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Raudhah atau taman surga ini ketika nanti di hari kiamat akan diangkat ke surga. Semoga kita tidak hanya berkumpul di Raudhah di dunia, tapi juga di Raudhah di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekali kami diberikan kesempatan untuk bisa sholat di bagian depan, tepat di depan tiang Sayyidah Aisyah. Tiang Sayyidah Aisyah adalah tempat di mana Rasulullah sering sholat tahajud, sering melakukan ibadah, bahkan sering diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Terbayang jelas di tempat ini bagaimana beliau berdakwah yang dahulunya tidak ada yang mempercayai. Lalu saat ini kita lihat dengan nyata bagaimana Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan kita yang jauh dari Mekah Madinah pun juga mengenal kepada beliau. Apalagi saat ini adalah bulan Maulid, bulan cinta, bulan rindu, bulan yang sering mengingatkan kita terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Biasanya kami menyampaikan salam terlebih dahulu sebelum berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Di sini juga terdapat makam Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar. Dan waktunya hanya 10 menit kita bisa di dalam Raudhah itu. Jadi sebisa mungkin 10 menit dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sholat, sholawat, istighfar, dan lain sebagainya. Alhamdulillah setelah 20 hari di Madinah, kami bertolak ke Mekah. Mekah Al-Mukarramah. Kenapa sih disebut Al-Mukarramah? Al-Mukarramah yang artinya dimuliakan. Bukan hanya kita manusia yang memuliakan, tetapi Allah dan Rasulullah SAW juga sangat memuliakan tempat ini. Karena kota ini merupakan saksi bisu perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad, dalam memperjuangkan dakwah Islam di tempat ini. Kota ini juga disebut dengan Al-Haram, mempunyai makna haram atau mulia. Maksudnya tempat ini memiliki hukum yang mengharamkan untuk membunuh dan berperang di sana. Sehingga kata Al-Ma'syaril Haram dalam bahasa Indonesia berarti tanah suci. Tanah suci yang menjadi impian kita semua, yang selalu menjadi doa setiap umat Islam. Masya Allah ya, terlihat jelas Hajar Aswad di sini. Semoga kita suatu saat diberikan kesempatan untuk menciumnya langsung. Hajar Aswad menurut beberapa riwayat dikatakan bahwa batu dari surga yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim yang ditemukan oleh Nabi Ismail. Dan saat ini kita akan berangkat city tour ke daerah sekitar Mekah. Yang pertama kami kunjungi adalah
Padang Arafah. Insya Allah semoga kita bisa berkumpul di tempat ini ketika 9 Zulhijjah tahun depannya lagi, nggak apa-apa deh ya Allah. Dan saat ini kita berada di Jabal Rahmah. Masya Allah, langitnya indah sekali. Senjanya emang nggak bisa tertandingi sih di Saudi dan di Mesir itu. Masya Allah cantiknya senjanya ya, bukan kitanya. Mekah itu berbeda sekali dengan Madinah. Di Madinah semuanya datar dan hampir tidak ada gunung-gunung atau bukit. Sementara di Mekah banyak karena lembah-lembah, jadi banyak bukit dan banyak gunung-gunung bebatuan. Masya Allah. Saat ini kita akan prosesi umroh. Pertama mengambil mikot di daerah Sayyidah Aisyah, Tan'im namanya. Kita menggunakan taksi sekitar 40 real, jadi nanti taksinya nunggu kita selama di Tan'im. Setelah mikot, rukun umrah selanjutnya yakni tawaf. Tawafnya di tempat matof, di pelataran Ka'bah, karena di matof itu nggak kerasa capeknya sih. Kalau di lantai 1 bisa jadi 1 putaran 1 kilometer. Masya Allah, kita mulai dengan Bismillah, Allahu Akbar, dengan mengangkat tangan dengan ibarat kita mencium Hajar Aswad. Karena disinilah awal mula kita terhitung tawaf 1 kali putaran. Lalu setelah tawaf dilanjutkan dengan rukun umroh yang kedua yakni sa'i. Di tempat sa'i atau masa ini berada di lurus Hijr Ismail. Di lantai 1 ini Masya Allah padat banget dan naik turun gitu. Jadi biasanya kita lebih memilih di lantai 2 karena lebih sepi dan lebih enak. Kita keluar dulu, naik eskalator ke atas. Di sini lumayan sepi dan gak terlalu banyak orang. Kita jalan. Sa'i sih sebenarnya nggak sa'i ataupun tawaf, tidak ada kewajiban bacaan apapun karena rukun umroh atau haji yang terpenting itu adalah gerakannya. Jadi yang dibaca sesuai dengan apa yang kita tahu. Dan setelah sa'i kita potong rambut, tahallul namanya. Ini kita udah potong, cuman gak di video aja sih. Kita alhamdulillah sudah umroh. Alhamdulillah. Tadi mulai jam berapa ya? Jam 7? Iya. Sekarang jam, iya, jam 7. Sekarang jam 8 lewat. Kita selesai. Alhamdulillah, karena sepi guys kalau pagi. Sangat rekomendasi. Jadi berangkatnya di subuh utama. Terus naik taksi. Terus langsung deh. Terus tadi tawaf juga berapa 10 menit, 15 Oh, iya, menit. lah? Iya, tadi aku lihat jam 7 sampai jam 7 berapa gitu. Soalnya sepi. Paling cuma berapa baris doang kan ininya. Tapi kalau malam ya Allah, jadinya lebih luas. Ini kita sa'inya di lantai 2 karena sepi banget. Banget tadi di bawah padat banget ya. Kayaknya orang-orang pada di bawah sih. Gak tahu apa belum tahu apa ngerasa karena lebih capek masih naik lagi. Ini air zam-zam guys. Iya. Di sana, pokoknya di dekat sini di depan kita tuh ada rumah kelahiran Rasulullah. Masya Allah, luar biasa sekali ketika memandang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena kita melihat perjuangan Rasulullah itu saat ini hasilnya sangat terlihat di mata kita. Padahal dahulu di tempat ini pula mungkin jadi saksi bisu bagaimana Rasulullah dilempar batu oleh saudara-saudaranya sendiri, tidak dipercayai oleh keluarganya, dan hanya beberapa orang terdekat saja yang mempercayainya. Salah satunya yakni Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah merupakan ummuna kita semua sebagai umat Islam, karena beliau yang selalu mendampingi Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap dakwahnya. Ummuna kita, Sayyidah Khadijah, merupakan wanita pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menemani Rasulullah. Karena mungkin tidak semua wanita bisa setegar beliau, tidak semua wanita bisa menghadapi berbagai cobaan seperti beliau dalam menghadapi dakwah Islam ketika saat itu banyak ditentang oleh keluarganya sendiri. Sayyidah Khadijah, semoga kami termasuk wanita yang kau harapkan. Semoga kami kelak juga mencintai suami kami sebagaimana engkau mencintai sang Nabi.
Nabi. Semoga kami kelak setegar Engkau menghadapi segala ujian dan cobaan di keluarga kami. Ummuna Sayyidah Khadijah, tarik kami ketika nanti di akhirat. Semoga kami bisa berkumpul dengan Engkau dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami langsung bertolak ke Mekah dengan menggunakan kereta cepat Haramain. Yang Masya Allah ini cepet banget 2 jam. Yang biasanya dari Mekah Madinah atau Madinah Mekah sekitar 6 jam dengan menggunakan bis atau taksi. Tapi dengan menggunakan kereta cepat ini bisa ditempuh dengan waktu 2 jam. Alhamdulillah udah sampai Madinah dengan selamat dan tadi habis makan juga baik. Sekarang kita langsung mau ke Dar Manusia Kuda. Kami tinggalnya di Dar. Dar merupakan tempat seperti hotel yang terletak lumayan jauh dari Masjid Nabawi, tapi masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Masya Allah, setiap malam pemandangannya sangat mengharukan. Siapa sih yang gak pengen anak-anak kita nanti main-main di sini, ntar sama suami, sama keluarga semuanya. Semoga diundang ya Allah, semoga Rasulullah berkenan mengundang kita semua untuk kembali ke sini. Setelah sampai di Madinah, kami diberikan kesempatan untuk bisa menemani nenek Ami yang Masya Allah beliau itu semangat sekali ketika bercerita tentang kebaikan, semangat untuk belajar dan membaca Al-Quran. Kita di sini sambil sering murojaah, baca sholawat dan lain sebagainya. Dan Masya Allah, mana sih restoran yang pemandangannya sebagus ini? Ini di Grand Tulip guys. Jadi kalian yang berkesempatan ke Madinah bisa deh cobain ke tempat ini. Tempatnya sih enak, di dekat lurus pintu 333. Makanannya juga ya sekitar 10-15 real. Ini kita bersama Mbak Ratna, Masya Allah jamaah muda yang luar biasa suka berbagi dan sering ngajak jalan-jalan. Umroh kali ini juga merupakan hadiah dari suaminya, hadiah ulang tahun kepadanya. Masya Allah beliau ini selalu membagi-bagikan kurma, air, bahkan terkadang juga nasi setiap hari. Semoga lancar ya Mbak rezekinya, semoga ketemu lagi nanti di Pekalongan. Ini bersama sahabat-sahabat saya yang tinggal di Mesir bersama, lalu kita ketemu di Madinah. Ada Kanisa, ada Filda, ada Nafa, ini juga ada Mbak Ufi dan juga ada Mbak Dila. Masya Allah ini Masjid Kuba malam hari bagus banget, dan di sebelahnya itu ada kafe yang kita bisa nongkrong-nongkrong di sini. Makanannya juga enak-enak, harus cobain deh. Ini kita nyobain pizza karena Mbak Ufi saat itu lagi nyidap pizza guys. Masya Allah, setelah itu kami diberikan kesempatan untuk selalu menemani jamaah menuju Raudhah. Dan di sini kami biasanya briefing terlebih dahulu, menjelaskan kepada jamaah bagaimana teknis Raudhah dan apa yang ada di dalamnya. Ketika menjelaskan tentang Rasulullah ke jamaah, sering gak kuat karena ngeliat jamaah udah nangis duluan. Sebelum masuk Raudhah sholawatan nangis, pas sudah dijelasin nangis, dan setelah selesai banyak makasih dan dada-dada. Itu bahagia banget rasanya. Semoga bukan cuma membawa jamaah, tapi suatu saat kita juga diberikan kesempatan untuk membawa orang tua, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang tersayang sowan kepada baginda Muhammad SAW. Ya Rasulullah, betapa banyak orang yang mencintaimu dan ingin dicintai oleh Engkau. Betapa banyak orang yang merindukanmu dan ingin dirindukan balik ketika nanti di akhirat bersama Engkau. Kami sering menemani jamaah dari Indonesia ataupun Malaysia. Mereka sering menangis terseduh-seduh. Bahkan terkadang ada yang cerita bahwa ketika di dalam seperti melihat Rasulullah menyambutnya dengan kebahagiaan, menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Insya Allah ibu-ibu semoga nanti diberikan kesempatan kesini lagi ya. Senang banget deh kalau bisa nemenin, apalagi bisa sampai di Raudhah yang bagian depan, karena Raudhah saat ini itu benar-benar padat. Jadi ketika antri pun kita masih belum pasti dapat yang di depan atau yang di belakang. Tapi biasanya ada beberapa jamaah yang diberikan kesempatan untuk bisa maju ke depan. Menjadi mutawifah atau pembimbing jamaah umroh ini gak pernah ada di wishlist impian kami. Tapi Masya Allah, Allah berikan kesempatan yang luar biasa ini. Kadang jamaah juga bilang, Mbak, makasih ya Mbak bersyukur banget ya Mbak di sini ya, bisa ketemu Rasulullah terus, bisa sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram terus, beruntung banget ya Mbak ya. Gitu.
Tapi mungkin nih yang beruntung itu bukan hanya saya, yang beruntung itu juga orang tua saya yang mungkin yang selalu mendoakan, ibu saya yang mungkin selalu berpuasa ketika saya mengalami banyak ujian. Alhamdulillah diberikan kesempatan bisa menemani ibu-ibu yang lain. Semoga nanti ibu saya, bapak, dan semua keluarga saya bisa diberikan kesempatan di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Setelah 2 bulan kurang lebih di Madinah, lalu kami bertolak untuk kembali ke Mesir karena harus ada beberapa agenda yang dilaksanakan, karena insya Allah bulan depan kami akan kembali ke Indonesia. Masih belum siap rasanya meninggalkan tempat ini yang Masya Allah pasti nanti akan dirindukan, karena ke Madinah itu seperti candu yang setiap waktu kita akan selalu rindu. Semoga Allah memberikan selalu kesempatan untuk bisa datang ke sini, sowan kepada Rasulullah, dan lebih mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.